Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih karena kita masih lagi setia menonton program pembelajaran Sekolah Sabat di Hope Media Sabah. Nah, pada Sabat kali ini kita sudah masuk Sabat yang ke-9 dalam suku tahun yang kedua untuk tahun 2021 ini. Dan tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat kali ini ialah Tanda Perjanjian. Nah, untuk mempelajari kita punya Sekolah Sabat pada Sabat kali ini, saya tidak bersendirian. Karena bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah para pendeta di wilayah satu ini. Dan di sebelah kanan saya, kita ada Pastor Sibon. Beliau adalah pendeta daerah untuk daerah Sikuati dan juga merupakan penyelaras wilayah satu. Apa kabar Pastor Sibon? Baik, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih karena sudah sudi untuk bersama dengan Hope Media Sabah pada Sabat kali ini. Nah, di sebelah kanan Pastor Sibon kita ada Pastor Elma, Pastor untuk daerah Banggi. Apa kabar Pastor Elma? Puji Tuhan, baik-baik saja. Puji Tuhan, terima kasih juga karena sudi untuk bersama dengan Hope Media Sabah pada pagi Sabat ini. Nah, di sebelah kanan Pastor Elma kita ada Pastor Brian Lee, Pastor untuk daerah Kudat, tuan rumah kita pada hari ini. Apa kabar Pastor Brian? Ya, puji Tuhan, kabar baik-baik, terima kasih. Amin, terima kasih juga karena sudah sudi untuk bersama dengan Hope Media Sabah pada Sabat ini. Nah, di ujung sana kita ada pendeta muda Pastor Frankie Bilu yang baru juga siap belajar di AIU dan sekarang ini sedang melayani di daerah kependetaan Matunggung. Apa kabar Pastor Frankie? Selamat Sabat dan saya kabar baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih karena studi untuk bersama dengan Hope Media Sabah pada Sabat kali ini. Nah, mari kita mulakan pembelajaran kita pada kali ini dengan saya akan membacakan ayat hafalan kita dan saya akan mulakan langsung juga dengan doa pembuka. Nah, ayat hafalan kita pada kali ini diambil dari buku Keluaran pasal 31 ayat yang ke-16 yang berbunyi seperti ini. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Mari kita mulakan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan untuk bersama dengan kami di sini dan juga para penonton, agar sementara kami belajar, Roh Kudus Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami akan pelajari pada Sabat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, manusia, kita semua di sini dikatakan sebagai manusia ataupun makhluk yang selalu sibuk. Kita bekerja, mencari keuangan, mencari duit, dan dikatakan juga selepas manusia ini sibuk bekerja, sibuk juga membelanjakan duit itu. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa Sabat ini ada kalanya melengah-lengahkan pekerjaan itu, mencari keuangan itu, sampai ada yang mengatakan bahwa Sabat ini sebenarnya tidak perlu, tidak penting. Tapi apabila kita pikir-pikirkan, Sabat ini sebenarnya adalah satu berkat yang sangat luar biasa. Berkat di mana Sabat ini memberikan kita peluang untuk berehat. Bayangkan mesin, kalau dia bekerja sepanjang hari tanpa pernah dimatikan, saya pikir mesin itu tidak akan bertahan lama kan? Sama juga dengan manusia. Kalau kita terus bekerja dan tidak berehat, saya pasti kita mungkin tidak akan dapat menikmati kehidupan yang sehat dan yang baik. Dan Sabat itu saya pikir sudah Tuhan jadikan sebagai berkat bagi kita, bukan saja untuk kita datang kepada Tuhan untuk berbakti dan menyembah Tuhan, tapi juga waktu untuk kita berehat dan untuk untuk tidak memaksa diri untuk tetap bekerja sepanjang hari. Nah, pada Sabat kali ini mari kita lihat berkaitan di antara tanda perjanjian itu dan juga hari Sabat. Nah, saya mulakan dengan soalan yang pertama yang saya akan berikan kepada Pastor Sibon. Nah, soalannya, bila dan di manakah sebenarnya Sabat itu dimulakan? Adakah Sabat ini hanya untuk sesetengah bangsa ataupun untuk setengah kaum saja? Silakan Pastor Sibon. Ya, terima kasih. Selamat Sabat kepada semua kita. Ya, kita lihat asal-usul Sabat ini. Sering kita mendengar seperti begini ya. Sabat Yahudi lama.
jadi soalan dari pastor tadi, dia katakan apakah Sabat ini hanya tertumpu kepada satu bangsa tertentu sahaja, ya. Jadi kalau istilah Sabat Yahudi lama itu, jadi soalan di sini apakah Sabat itu hanya dipelihara oleh Yahudi sahaja? Nah, jadi kita rujuk Alkitab, ya. Alkitab menjelaskan bahwa Sabat itu, ya, Sabat itu sudah ada jauh sebelum orang Yahudi ada. Nah, maknanya Sabat, ya, asal usul Sabat itu sejauh pada minggu penciptaan itu sendiri, ya. Jadi begitu keadaan dia. Jadi di dalam firman Tuhan dalam Alkitab sudah disebut di sini di dalam di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan ayat 3, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Nah, jadi saya ingin mengambil keterangan dari seorang pakar, ya, pakar G.F. Waterman, ya, daripada komentar di satu buku, yaitu The Zondervan Pictorial Encyclopedia of Bible, jilid 5 halaman 183. Dia menjelaskan seperti ini: walaupun ayat itu tidak memberikan pengenalan hari ke-7 sebagai hari Sabat. Nah, mungkin orang selalu bertanya, tidak ada Sabat, ya, pada ayat itu, ya, tidak disebut Sabat. Tetapi dalam komentar ini dicakap, walaupun ayat itu tidak memberi pengenalan hari ke-7 sebagai hari Sabat, dan pengenalan yang pertama kali dibuat oleh Alkitab itu muncul di dalam Keluaran pasal 16 ayat 26. Ya, ayat itu berbunyi, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi itu pengenalan pertama dari Alkitab. Nah, walaupun hari ke-7 itu tidak disebut menurut komentar ini, namun itu jelas disarankan dalam ungkapan berhentilah Ia pada hari ke-7, ya, berhentilah Tuhan pada hari ke-7 dalam Kejadian 2 ayat 2, ya. Dan kata istirahat, ya, dalam bahasa Ibrani Sabat, ya, S-H-A-B-A-T, Sabat, terkait dengan kata benda Sabat dalam bahasa Ibrani itu Shabbat, S-H-A-B-B-A-T, ya, itu dia punya ejaan. Jadi itu sangat terkait. Jadi kata Sabat tidak digunakan dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3, tetapi penulis sudah pasti bermaksud menegaskan bahwa Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7 sebagai Sabat. Jadi kita boleh lihat dari komentar ini, dan juga kita pelajari firman Tuhan itu, artinya Sabat perhentian dan Sabat perkataan, ya, kata bendanya itu sangat berkaitan di sana. Jadi jelaslah, ya, seperti begini, bahwa Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 mengajarkan asal ilahi dan penubuhan Sabat itu sebagai hari berkat bagi seluruh manusia. Ini bermakna Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Dan satu lagi, kalau kita rujuk di dalam Perjanjian Baru, ya, Yesus ada mengatakan seperti ini, ya, secara harafiah bahwa Sabat itu adalah untuk manusia, ya. Ini kita boleh lihat ini di dalam
Markus 2 ayat 27. Ya. Saya ingin membaca ayat itu. Dikatakan di situ, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi artinya bermula awal dalam Kejadian, walaupun tidak disebut perkataan Sabat, tetapi perhentian itu ada disebut. Dan Yesus sendiri menyatakan bahwa Sabat bukan hanya untuk satu golongan manusia, tetapi untuk manusia keseluruhannya. Jadi artinya dalam ayat itu tadi, berhentilah ia. Ya, ini satu lagi kata-kata yang mungkin mengundang persoalan. Apakah Tuhan itu perlu, ya? Apakah Tuhan itu perlu berhenti? Ya, adakah Tuhan itu boleh penat sehingga dia perlu berhenti pada hari ke-7? Dan soalannya di sini adalah mengapa Tuhan sendiri berhenti pada hari ke-7? Ya, adakah dia memerlukannya atau apakah tujuan rehat itu bagi dia? Ya, jadi itu merupakan pengembangan dari pengertian Sabat itu tadi, ya. Sabat diberi asalnya dari sebelum wujudnya Yahudi, ya, seperti begitu. Ya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Sibon. Nah, sangat jelas sekali, Sabat itu bermula sejak penciptaan lagi, dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Sabat itu untuk semua manusia. Bukan untuk kaum itu, bukan untuk orang ini dan orang itu saja, tapi untuk semua orang. Jadi jelas di sini mengatakan bahwa Sabat itu Tuhan yang mulakan dan Sabat itu untuk semua orang. Nah, terima kasih Pastor Sibon, satu penjelasan yang sangat jelas untuk kita pada hari ini. Nah, seterusnya kita akan sambung kita punya pelajaran. Saya mau lontarkan soalan yang kedua ini kepada Pastor Elma. Soalan yang kedua, adakah Tuhan mahu umatnya memelihara hari Sabat sebelum 10 hukum itu diberikan di Sinai? Nah, kita tahu hukum itu diberikan di Sinai, kan? Kita sudah pelajari beberapa Sabat yang lepas. Tapi adakah sebelum hukum itu diberikan, adakah pemeliharaan Sabat itu Tuhan sudah tuntut dari umat-umatnya? Silakan Pastor Elma. Baik, selamat hari Sabat dan puji Tuhan untuk kesempatan pada Sabat ini untuk menjawab persoalan dari moderator kita. Jadi, iya, adakah Sabat itu sebelum hukum 10, begitu ya? Jadi saya lebih senang membawa kita membaca satu ayat dalam Keluaran 16 ayat 23. Berkata di sini, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ayat ini kita boleh lihat secara jelas dalam Keluaran 16, dan ayat ini menyatakan bahwa Sabat itu diberikan kepada kita sebagai manusia, terutama sekali pada zaman dahulu, yaitu bangsa Israel, diberikan Sabat itu untuk mereka belajar dan untuk diajar oleh Tuhan pada sebelum mereka mendapat hukum 10 itu di Sinai. Jadi seperti mana Pastor Sibon sudah jelaskan bahwa Sabat itu untuk kita semua, untuk semua yang sudah menyembah Tuhan dan harus menguduskan hari Sabat itu. Sama seperti yang sudah ditulis dalam hukum 10. Namun Sabat itu sudah diajar sebelum hukum 10 itu diberi.
Jadi Tuhan mengajar kepada orang-orang Israel tentang Sabat, di mana itu diberi melebihi daripada hari-hari yang biasa. Contoh pada hari yang ke-6 maksudnya. Hari yang ke-6 adalah hari bagi persiapan bagi bangsa Israel yang diajar oleh Tuhan sendiri. Dan pada hari ke-6 itu mana yang diberikan itu lebih banyak daripada hari-hari yang sebelumnya. Cuma hari ke-5, hari ke-4 begitu. Jadi di sini kita boleh melihat bahwa Sabat itu adalah sangat penting bagi kita semua, dan pada hari Sabat itu pula tiada mana yang akan jatuh, malahan mana yang jatuh mana yang diambil pada hari yang ke-6 itu akan sampai pada hari ke-Sabat, maksudnya hari ke-7. Dan inilah maksudnya bahwa Tuhan itu mengajar kita sesungguhnya Sabat itu sebelum pun ada hukum 10, Sabat itu sudah ada untuk semua manusia yang diajar oleh Tuhan pada ketika itu. Jadi hari Sabat telah dilambangkan sejak dari penciptaan lagi. Itu memang benar, cuma seperti yang Pastor Sebon sudah jelaskan sebentar tadi. Jadi mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan bagi soalan moderator tadi. Terima kasih Pastor Elma. Saya pikir jawaban yang sangat jelas sekali. Tuhan sudah menuntut Sabat itu dipelihara oleh umat-umatnya sebelum pun hukum 10 itu diberikan di Sinai. Nah, saya pernah terdengar ada orang yang mengatakan bahwa oleh karena hukum 10 itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi di Sinai, makanya hukum 10 itu hanya untuk orang Yahudi. Tapi ternyata pemeliharaan hukum 10 ataupun pemeliharaan Sabat itu sudah berlaku, sudah ada sebelum pun hukum 10 itu diberikan di Sinai. Terima kasih Pastor Elma, sangat jelas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Nah, seterusnya kita akan mendengarkan jawaban untuk soalan yang ketiga ini. Soalan yang ketiga yang saya akan berikan kepada Pastor Brian berbunyi seperti ini. Nah, dalam kita punya pelajaran pada hari ini disebutkan tentang simbol dan tanda. Nah, adakah simbol dan tanda ini adalah dua hal yang sama? Dan apa pula tanda dari perjanjian di antara Tuhan dan umatnya? Silakan Pastor Brian. Baiklah, salam Sabat kepada semua. Terima kasih atas soalan yang sudah diajukan kepada saya. Jadi ada dua soalan yang sini kita perlu perhatikan, diperjelaskan, yaitu di antara simbol dan juga tanda, apakah itu adalah perkara yang sama? Yang kedua, apa isi kandungan daripada perjanjian itu kan? Kalau kita perhatikan yang tajuk untuk bahagian ini kan, katanya tanda perjanjian. Kalau kita lihat secara kasar saja, tanda perjanjian, cuma istilahnya itu belum ada isinya di sana kan. Mesti ada sesuatu isi yang merupakan, oh ini adalah tanda perjanjian. Jadi izinkan saya terlebih dahulu mengupaskan sedikit sebanyak sejarah kasarnya apa perbezaan tanda dengan yang simbol kan. Tak kira dia tanda ataupun simbol, ini adalah tujuan supaya menyalurkan satu informasi, satu maklumat supaya boleh lihat sebagai satu tanda. Ada satu fakta dia. Kan, kalau saya perhatikan dalam bahasa yang lain, yang tanda ini disebut sebagai satu bukti. Jadi dalam bahagian ini kan dia mau kita semua tahu bahwa ada satu bukti yang merupakan sebagai tanda untuk perjanjian itu. Kan? Jadi bagi saya kalau tanda itu adalah satu berbentangan ataupun wahyu daripada Tuhan secara langsung, lebih hidup, lebih langsung, lebih direct punya daripada yang simbol. Kalau simbol dia gunakan sesuatu untuk menggambarkan apa yang ada di dalam satu objek begitu kan, ia lebih secara dia langsung, indirectly, tapi ini langsung punya. Walau bagaimanapun, tak kira dia simbolkah ataupun tanda, dia punya fungsi yang pertama
adalah supaya dia mengingatkan memori kita, peringatan kita, supaya kita ingat, oh ini adalah satu tanda. Bagaimana kita mempertahankan sehingga itu menjadi satu tanda, yaitu melalui pemeliharaan hari Sabat. Nah, sebelumnya itu mari kita perhatikan ayat inti yang dalam bahagian ini yang terdapat dalam Keluaran pasal 31, 16 dan 17. Izinkan saya baca di sini, mari kita perhatikan. Katanya, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi saya tertarik dengan dua istilah kata kerja di sini. Yang pertama adalah memelihara, yang kedua adalah merayakan. Jadi memelihara ini merupakan satu perbuatan, walaupun kita bukan diselamatkan melalui perbuatan kan, tapi sepenuhnya melalui kasih karunia. Kita boleh anggap yang pemeliharaan ini ataupun merayakan hari Sabat itu merupakan satu respon kita terhadap kasih Tuhan kan. Jadi tanda di sini katanya memelihara, kemudian merayakan. Bagaimana kita merayakan? Apa maksudnya kita merayakan hari Sabat itu sebagai satu perayaan? Ini merupakan satu keadaan suasana yang memberi sukacita ataupun yang kemenangan. Nah, jadi saudari, hari Sabat ini merupakan hari yang penuh dengan perdamaian. Seharusnya dijadikan sebagai hari yang penuh dengan sukacita dan sebagainya kan. Tapi bagaimana caranya untuk memelihara ataupun merayakan? Ini adalah bahagian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pastor Frankie nanti kan. Ini bahagian beliau. Jadi yang apa kita mau di sini adalah kita harus ada satu bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah tanda perjanjian. Jadi apakah tandanya untuk perjanjian kita dengan Tuhan? Oh, sudah tentu di sini dikatakan adalah hari Sabat. Mengapa harus hari Sabat? Kan sekarangnya kita semua sudah ada tandanya kan. Jadi tandanya ini berfungsi untuk menguatkan ingatan kita supaya kita memelihara, supaya kita merayakan. Kemudian supaya kita tahu membezakan mana tanda Tuhan yang benar ataupun yang palsu. Jadi sekarang kita semua sudah ada bukti kan. Jadi kita dalam keadaan yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Oh, ini tandanya. Terus kita tahu, terus kita faham apa maksudnya. Kemudian kalau tanda itu dia memberikan fungsi untuk membimbing, to lead kita semua lebih dekat kepada Tuhan kan. Jadi aplikasikan itu sebagai satu peringatan. Jadi inilah tanda. Tanda adalah satu bukti bagaimana supaya kita selalu ingat untuk memelihara dan juga meraya hari Sabat. Jadi apakah tanda daripada perjanjian itu? Sudah kita katakan seperti tadi, itu adalah hari Sabat. Nah, secara ringkasnya, mengapa hari Sabat? Kalau kita perhatikan di sini katanya, yang hari Sabat itu adalah satu pernyataan perjanjian kasih karunia daripada Tuhan. Maksudnya hari Sabat itu diciptakan oleh tujuan manusia kan, kemudian diberkati oleh Tuhan secara percuma-cuma, bukan oleh kerana perbuatan kita, bukan oleh kerana pemeliharaan kita, bukan oleh kerana penurutan kita kan. Itu cuma respon kasih kita terhadap Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa hari Sabat itu adalah satu tanda? Sebab ini adalah perjanjian kasih karunia di dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, yang hari Sabat itu merupakan tanda penebusan mesianik. Maksudnya yang penebusan, penyelamatan, salvation itu memang secara percuma daripada Tuhan sendirinya, Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada tempat lain lagi kan, cuma dia sahaja. Jadi bersyukurlah, ini merupakan satu tanda untuk perjanjian itu. Yang ketiga, ini lebih menyenangkan kita semua. Katanya di sini, yang hari Sabat itu merupakan tanda, maksudnya ini adalah cicipan awal keselamatan daripada Mesias. Bukan maksudnya sekarang kita berada di bumi ini, kita tidak boleh berasa apa rasanya keselamatan itu. Bukan maksudnya kita mau sampai ke syurga baru kita dapat mengecapi, oh ini rupa-rupanya rasa itu keselamatan. Tapi selagi kita berada di bumi ini, kita sudah mengecapi
Kita sudah menikmati berkat keselamatan daripada Tuhan walaupun dia belum bagaimana digenapi sepenuhnya di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini kan. Tapi kita boleh rasa sudah. Jadi ini merupakan satu tanda juga di dalam perjanjian melalui hari Sabat. Jadi para pendengar, kepada semua saudara-saudari, inilah yang saya sempat kongsikan tentang apa tandanya di dalam perjanjian itu. Terima kasih kepada kita semua. Saya kembalikan kepada moderator kita, Pastor Helmi, dipersilakan. Terima kasih Pastor Brian. Nah, saya sangat tertarik dengan poin tadi yang mengatakan sebagai peringatan. Sabat itu sebagai tanda untuk memperingati bahwa kita ada perjanjian dengan Tuhan. Nah, saya pikir kita ini manusia adalah jenis orang yang agak pelupakan. Ada waktunya kita melupakan sesuatu. Makanya saya pikir Tuhan meletakkan tanda untuk menjadi peringatan yang bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan. Nah, saya pikir kita punya pembelajaran tentang tanda ini belum selesai. Kita mau dengarkan lagi jawaban yang akan diberikan oleh Pastor Frankie untuk soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya ini, untuk Pastor Frankie, kita punya pelajaran seterusnya ada menyebutkan tentang tanda pengetahuan dan juga tanda pengudusan. Apa ini kedua tanda ini, Pastor Frankie? Adakah ini dua hal yang sama atau bagaimana? Silakan Pastor Frankie. Oke, terima kasih moderator kita Pastor Helmi yang sudah memberikan satu persoalan untuk saya kupaskan pada pagi Sabat ini. Soalan ini berbunyi, apa beza di antara tanda pengetahuan dan pengudusan? Sebelum saya jawab soalan tersebut, mari kita buka dalam Keluaran 31 ayat 13. Dalam Keluaran 31 ayat 13 berbunyi, hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, apabila kita melihat ataupun mendengar ayat Alkitab yang sudah saya bacakan sebentar tadi, kita akan melihat dua perkataan di sana, yaitu saya kasih poin highlight di sini, yaitu mengetahui dan menguduskan. Dan di sini kita boleh lihat konsep Sabat ini ialah sebagai tanda, yaitu tanda yang kelihatan, yang nampak, luaran dan kekal antara Tuhan dan umat-umatnya. Dan di sini kita melihat Sabat ini sebagai tanda pengetahuan pertama, poin yang pertama, dan yang kedua ini Sabat sebagai tanda pengudusan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tanda pengetahuan ini, saya akan rungkai serba sedikit ataupun apa yang terdapat di dalam pembelajaran kita pada Sabat ini. Bagi pengertian orang-orang Ibrani mengenai pengetahuan adalah merangkumi aspek intelektual, yaitu hubungan dan emosi. Dan untuk mengetahui bukan hanya bermaksud mengetahui sesuatu fakta di sini, terutama apabila melibatkan seseorang. Dan ini juga bermaksud mempunyai hubungan yang bermakna dengan orang yang dikenali. Jadi untuk mengenali Tuhan, maksudnya berada dalam hubungan yang benar dengan Dia. Jadi kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin yang saya lihat dalam tanda pengetahuan ini, Sabat sebagai tanda pengetahuan. Pertama ialah untuk melayani Dia, yang terdapat di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Poin yang kedua, takut akan Dia dalam Yesaya 11 ayat 2. Poin yang ketiga, untuk mempercayai Dia, Yesaya 43 ayat 10. Dan poin yang keempat, untuk mempercayai Dia dan mencari Dia dalam Mazmur 9 ayat 10. Dan poin yang kelima, memanggil namanya, Yeremia 10 ayat 25. Di sini kita lihat mengenal Tuhan
berarti lebih dari pengetahuan intelektual, dan ini melibatkan hubungan yang dekat dengannya. Hubungan ini diperkuat secara khusus melalui berkat komunikasi kita dengannya pada waktu Sabat. Nah, itu adalah pengertian untuk Sabat sebagai tanda pengetahuan. Nah, bagi poin yang kedua yang saya jelaskan sebentar tadi, yang kedua adalah Sabat sebagai tanda pengudusan. Mari kita lihat di sini, hari Sabat ada artinya sebagai tanda pengudusan, dan hari Sabat ini juga adalah menandakan bahwa Tuhan Dia menguduskan umatnya serta menjadikan mereka kudus. Dan Sabat juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ini Dia menguduskan kita. Dalam Imamat 20 ayat 8, demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi kita melihat bahwa Sabat adalah sebuah tanda yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah yang menguduskan kita. Tuhan memberikan hari Sabat kepada manusia untuk membantu mereka mengingat bahwa Dialah yang menciptakan bumi dan langit. Dan Sabat juga merupakan tanda yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan membuatkan kita kudus. Di sini kita melihat Tuhan Dia dapat menguduskan kita melalui hubungan yang dekat dengannya. Dan sepanjang hari Sabat, mungkin bagi kita yang ada pengalaman dengan Tuhan, sepanjang hari Sabat, hari Sabat ini kita dapat merasakan bagaimana berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jadi melalui hari Sabat ini, hari Sabat yang kita tempuhi ini, kita melihat sekali lagi bagaimana komunikasi kita bersama Tuhan di dalam hari Sabat tersebut. Dan ini merupakan tanda secara tidak langsung memberikan tanda pengudusan buat Tuhan dan juga umatnya. Jadi melalui Sabat ini, inilah tanda agar kita sebagai umatnya sentiasa saling berkomunikasi, ada pengetahuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga sentiasa memberikan kita punya peranan ini untuk melalui hubungan kita dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menguduskan setiap apa yang kita sudah lakukan pada hari Sabat yang Tuhan telah berikan. Nah, jadi ada maksud yang mendalam itu, dan biarlah kita sebagai umat Tuhan yang berada di luar sana ataupun di mana saja kita berada, biarlah kita gunakan masa Sabat ini untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ini saja dari saya. Terima kasih Pastor Frankie. Satu penjelasan yang sangat menarik tadi, di mana apabila kita berkata kita mengetahui Tuhan bukan sekadar tahu bagaimana untuk mengeja nama Tuhan itu, tapi untuk ada satu hubungan yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Dan apabila berhubungan yang seperti itu ada dengan Tuhan, kemudian pengudusan itu akan berlaku. Dan pelajaran Rabu ini menjelaskan kepada kita bahwa hari yang terbaik untuk melakukan itu adalah pada hari Sabat, di mana kita boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, untuk soalan yang terakhir, kita kembali kepada Pastor Sibon, penyelaras wilayah kita. Dan soalan yang terakhir ini berbunyi seperti ini. Nah, sekarang ini kita sudah tahu tentang Sabat itu. Jadi sekarang ini apa yang kita harus lakukan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan pada hari Sabat? Silakan Pastor Simon. Ya, terima kasih. Terima kasih dengan segala perkongsian dari rekan-rekan yang telah menyampaikan penjelasan tentang Sabat. Nah,
apakah praktikalnya, apakah penerapannya tentang tanda perjanjian yang kita sudah pelajari itu mengenai Sabat. Nah, untuk sampai ke tahap ini, ya, tahap poin ini, saya mendapati bahwa Sabat itu adalah sangat merangkumi keseluruhan keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Jadi apa poin yang kita boleh dapat dari sana ialah kita akan sampai satu tahap di mana kita akan memberikan respect yang tertinggi. Ya, apabila kita mengenal Sabat itu diberikan oleh Tuhan, ya, dan diberikan sebagai sebuah tanda, sebagai perjanjian, sebagai ketentuan yang menandai yang lebih tinggi, yang menandai satu hubungan, ya, di antara kita dengan Tuhan. Dan di satu poin ini kita dapat melihat, ya, bahwa Sabat itu akan memberikan satu poin yang tertinggi dalam kita memberi respect yang tertinggi akan ruang waktu Sabat. Ya, Sabat itu seperti sebuah ruang, ya, dan ruang itu adalah ditempati oleh Tuhan, dan disebut juga dalam firman Tuhan bahwa Sabat itu Allah menyebutkan, Tuhan menyebutkan hari Sabatku. Ya, itu artinya itu ruangnya. Tetapi dia berikan Sabat kepada umatnya, ya, untuk mereka ini untuk masuk di ruang itu, di ruang waktu. Dan Sabat ini adalah satu yang dimana kita akan sentiasa alami, dan kita akan sentiasa laluinya itu setiap minggu. Ya, hari ke-7, ya, setiap minggu ada hari ke-7, dan setiap hari ke-7 itu kita akan lalui, ya, ruang itu, ruang waktu. Jadi apabila kita sebagai manusia menyadari tentang Sabat itu adalah menjadi tanda perjanjian, kurnia kasih di antara Tuhan dan umatnya. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan akan berbuat yang terbaik mungkin untuk bersedia memasuki masa jalinan persahabatan itu yang secara khusus diwujudkan, yaitu Sabat. Jadi Sabat ini bukan hanya satu ukuran jam, ya, dari jam demikian ke jam demikian. Ya, bukan hanya kita mengukur kuantiti jam kita berada di ruang itu. Tetapi Sabat itu merupakan satu ruang di mana Tuhan sendiri mengundang manusia, lelaki dan perempuan, ya, lelaki dan wanita, untuk boleh menjalinkan jalinan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan ini luar biasa. Dan bila sampai di tahap poin yang tertinggi ini, umatnya atau sesiapa saja yang menjadi pemelihara Sabat itu akan bersedia terbaik mungkin untuk masuk ke ruang masa itu. Jadi artinya pada hari ke-6, ya, mereka akan sudah siap untuk memasuki ruang waktu itu. Nah, di sini kita ada 3 poin kecil yang saya ingin bahagikan tentang Sabat ini, supaya jangan lupa. Sabat ini sebenarnya untuk mengingatkan kita, ya, seperti diterangkan tadi oleh teman-teman. Ya, Sabat itu supaya kita jangan lupa, ya, dan menjadi satu tanda penciptaan. Itu yang pertama, Sabat menjadi tanda penciptaan yang diingati oleh manusia. Ya, setiap minggu, setiap minggu maksud saya, hari Sabat akan diingati oleh manusia, dan ini akan menunjukkan bahwa Sabat menunjukkan kita kepada penciptaan. Ya, kita akan ingat siapa Tuhan kita. Setiap Sabat kita akan ingat.
Kita tidak akan lupa. Oke, poin yang kedua ialah tentang Sabat ini. Apabila kita benar-benar menerima pengertian Sabat ini sebagai sebuah tanda, dan kita melihat, kita sadar siapa Tuhan di dalam Sabat itu, ya, sebenarnya bukan jam itu yang membezakan, tetapi siapa yang berada pada ruang Sabat itu sendiri, itu adalah Tuhan. Maka poin yang kedua yang saya bahagikan daripada perkara ini adalah kita akan mendedikasikan hari Sabat dengan perbuatan yang memberikan respek yang tinggi kepada jam Sabat itu sendiri, sehingga mempengaruhi seluruh sikap dan persepsi diri. Ya, artinya pada hari persediaan itu, atau di awal hari dalam minggu itu, dalam hari pertama dalam minggu itu, kita dalam pikiran kita, bila kita melihat pada Sabat itu akan memberikan satu energi, satu dorongan untuk bersiap dengan segala perkara supaya kita pada waktu itu kita akan menikmati Sabat itu. Dan yang ketiga, itu akan menetapkan orang yang memelihara Sabat berada dalam hubungan perjanjian. Ini satu luar biasa. Ya, orang yang menjadi pemelihara Sabat akan kekal berada di dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita berada di dalam konteks pelajaran ini, dia akan kekal dalam hubungan dengan Tuhan, sebab oleh kerana perjanjian Tuhan, Sabat menjadi tanda perjanjian di antara Tuhan dan umat, dan bila dia memelihara Sabat ini, dia akan berada dalam satu hubungan, dia akan tetap berada dalam hubungan itu, berbanding dengan mereka yang tidak memelihara Sabat yang benar. Ya, hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak akan dapat tetap. Ya, karena itu saya dan kamu, saya dan Anda semua, ya, akan memelihara Sabat adalah mengenai menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Jadi Sabat itu merupakan, bila kita memelihara Sabat, itu adalah mengenai menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Nah, itu bukan hanya sekadar kita memasuki jam dan mengira jam itu bila mula bila tamat, tetapi sebenarnya kita memelihara jalinan hubungan dengan Tuhan. Jadi secara praktikalnya lagi, pengertian yang secara meluas ialah mengingat penciptaan dan pencipta. Ya, jadi akan ada perbezaan dengan orang yang memelihara Sabat ini. Mereka akan melihat sekitar, melihat orang lain, melihat semua yang dicipta itu sebagai ada pencipta dan kita adalah ciptaannya. Umat Tuhan juga mengingat tindakan penyelamatan Tuhan yang mulia. Nah, ini kita kembali kepada bangsa Israel, di mana Tuhan menyuruh ataupun mengenai Sabat ini di dalam Ulangan 5 ayat 14 dan 15. Saya ingin membaca ayat itu begini. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Jadi ini adalah satu perintah untuk berhenti pada Sabat. Tetapi apa penekanannya dalam ayat ini? Kita lihat dalam ayat 15, ya. Sebab harus kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, sekali lagi, perkataan merayakan Sabat itu dinyatakan. Artinya apabila dinyatakan merayakan Sabat itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang penting untuk dipelihara, bukan saja dipelihara tetapi
dijadikan sebagai sebuah hari yang besar. Jadi dalam konteks ayat yang saya baru baca tadi, Sabat itu sebagai tanda pembebasan dari Mesir, simbol keselamatan utama yang terdapat di dalam Tuhan. Jadi artinya memelihara hari Sabat itu merupakan simbol kelepasan. Ya, artinya hubungan kita dengan Tuhan dan penetapan hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuatkan kita terus ya, sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Sabat adalah tanda yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dunia dan pencipta keselamatan. Jadi ada dua perkara yang kita boleh pelajari tentang Sabat. Kita mengenal Tuhan itu sebagai pencipta dunia, dan Dia juga adalah pencipta keselamatan. Luar biasa ya. Dan saya ingin memetik satu petikan daripada tulisan Rono buat Selected Message buku 2 halaman 160. Tulisan daripada Ellen G. White menyatakan di sini, dengan memelihara hari Sabat, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Firman-Nya menyatakan hari Sabat sebagai tanda untuk membezakan orang-orang yang mematuhi perintah. Mereka yang mematuhi hukum Tuhan akan menjadi satu dengan Dia dalam kontroversi besar yang bermula di sorga antara setan dan Tuhan. Jadi ini merupakan tanda khusus ya. Daripada kenyataan tadi kita boleh lihat bahwa lebih dari hukum-hukum yang lain ya, memelihara Sabat akan memberikan perbedaan yang jelas ya kepada pemelihara Sabat. Ya, kita ada dalam hukum itu ada 10. Tetapi hukum yang Sabat ini dia akan memberikan satu perbedaan jelas kepada orang yang memelihara. Pemelihara hari Sabat akan menyatu dengan Tuhan. Itu yang kita jelas dalam petikan tulisan Rono buat dan juga apa yang kita sudah bahaskan tadi. Jadi pemeliharaan hari Sabat bukan saja tampil berbeza secara luaran, mereka juga akan tampil berbeza dalam sikap mereka juga. Artinya semakin menyatu dengan Tuhan. Artinya mereka punya aspirasi, persepsi, tindakan mereka itu akan berubah. Ya. Dan pengalaman saya sendiri tentang Sabat ya, saya pernah mengalami satu pengalaman di mana pada hari Jumat ya, atau hari persediaan itu, esoknya Sabat ya, saya tetapkan dalam diri saya harus siapkan semua ya, siapkan semua. Ini sebelum waktu saya masih single lagi ya, waktu saya masih bujang, saya siapkan semua selepas balik dari kerja, dan saya siapkan semua, saya mandi, saya cuci kain semua. Satu saja, saya mau masuk jam Sabat itu dalam keadaan yang benar-benar menikmati jam Sabat itu. Selepas semua disediakan, semua apa yang perlu dimasak, kain yang perlu dicuci, sudah mandi, dan sebelum jam Sabat itu tiba, saya sudah berdiam dalam bilik saya dan merenungkan kasih Tuhan dan menikmati jam-jam permulaan Sabat itu. Dan itulah perasaan waktu itu, saya begitu merasa luar biasa. Dan saya percaya perasaan yang luar biasa itu berlaku karena apa yang kita pelajari seperti ini ya, satu hubungan yang begitu luar biasa dirasai memasuki jam Sabat itu. Jadi Sabat itu lebih dari sekadar penurutan luaran atau kuantiti massa, tetapi ia lebih kepada menjalinkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, sekarang dengan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, saya lihat begitu
menjelaskan bahwa ia adalah sesuatu yang membentuk hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya. Terima kasih Pastor Zibon. Ya. Nah, jelas Sabat itu bukan sekadar satu hari-hari yang biasa. Sabat itu adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan sendiri untuk kita membentuk berhubungan yang rapat dengan Tuhan, untuk kita merayakannya, untuk kita menguduskannya. Nah, terima kasih kepada semua ahli panel yang sudah bersama dengan kita pada Sabat kali ini. Saya pikir kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk para sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, kalau kamu rasa sudah diberkati dengan pelajaran yang sudah pun dikongsikan pada hari ini, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda, supaya sahabat-sahabat Anda juga akan turut sama diberkati. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, saya persilakan Pastor Brian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Pastor Brian. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di syurga, kami muji syukur, terima kasih karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam ruang diskusi pelajaran sekolah Sabat ini, yaitu tentang hari Sabat. Kami semua sangat-sangat diberkati apabila memelihara dan juga merayakan hari Sabat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kepujian, penuh dengan kesyukuran. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami supaya lebih setia, lebih bersabar untuk melakukan karena Tuhan di bumi ini sama seperti di surga. Dan kami mau mengakhiri acara ini, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami supaya sentiasa dibawa berlindung Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar, mengabulkan permohonan doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hamba mau serahkan semuanya ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan penebus kami semua. Amin. Amin. Amen.